杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah wanita yang berubah dari rusa ilahi menatap Yang Ke dan berkata pelan, "Tuan muda, sudah waktunya pulang." Yang Ke tetap tak bergerak dan tidak menjawab. Dia tahu wanita itu tidak berbicara kepadanya. Di belakangnya seekor rubah ungu kecil berdesir dan menjulurkan kepalanya hingga di bahu Yang Ke dan menatap wanita itu. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Jangan takut, meskipun Tuan sangat marah kali ini. Dia mengatakan bahwa selama Anda patuh kembali bersama kami, Tuan muda, dia akan membebaskan Anda dan tidak akan menghukum Anda." Rubah ungu itu membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa suara yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami. Yang Ke tidak mengerti suara-suara itu. "Masih berani tawar-menawar?" Mendengar ini, Yuan Fei melotot, sudah menggulung lengan bajunya, siap bertarung. Kemudian dia berkata, "Bai Lu, jangan hentikan saya kali ini. Saya akan memberinya pelajaran." Kemudian dia bergerak seolah-olah hendak menyerbu dan memukuli rubah ungu itu. Rubah ungu itu ketakutan dengan cepat mundur. Cakarnya mencengkeram punggung Yang Ke, gemetar. Saat ini, Yang Ke telah sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Rubah ungu yang dia temui secara kebetulan jelas merupakan seseorang yang sangat penting. Karena 2 binatang iblis tingkat kaisar telah dikerahkan untuk mencarinya. Dan dilihat dari bagaimana kedua binatang iblis ini berbicara kepada rubah ungu itu. Rubah ungu kecil itu tampaknya adalah keturunan seorang hegemon di gunung iblis surgawi ini. Hegemon ini sangat mungkin adalah penguasa gunung iblis surgawi. Yang Ke sangat terkejut. Di sana, Bai Lu dan Yuan Fei yang satu berperan sebagai polisi baik dan yang lainnya sebagai polisi jahat. Bekerja sama dengan mudah dan terlatih. Jelas bukan untuk pertama kalinya. Mereka telah menakuti rubah ungu itu. Melihat Yuan Fei benar-benar akan bergegas mendekat, Bai Lu dengan cepat berkata, "Tuan muda, cepat kemari, saya akan melindungi Anda." Begitu dia selesai berbicara, Yang Ke merasakan pelepasan di belakangnya. Rubah ungu itu telah berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan bergegas ke pelukan Bai Lu. Ia meringkuk tepat di antara lengan Bai Lu, mengulurkan kepalanya yang kecil dan memperhatikan Yuan Fei dengan waspada. "Anda terjebak dalam perangkap mereka," kata Yang Ke terdiam. Yuan Fei berhenti pada saat yang tepat, menatap Zili dengan tajam dan mengancam, "Jangan sampai saya menangkap Anda atau saya akan menguliti Anda hidup-hidup." Mendengar ini, Zili tidak berani meninggalkan pelukan Bai Lu, semakin meringkuk dan dengan main-main menjulurkan lidahnya ke arah Yuan Fei. Ini sudah yang ke-11 kalinya. Bai Lu menatap Zili tanpa daya, berkata, "Tuan muda, Anda tidak bisa melakukan ini lagi. Ada banyak bahaya di luar." Ia melirik Yang Ke dengan sengaja atau tidak sengaja dan melanjutkan, "Tuan berkata bahwa begitu Anda sedikit lebih besar, ia akan membiarkan Anda keluar. Tunggu saja sedikit lebih lama." Dalam pelukan hangat dan dengan kata-kata lembut seorang wanita cantik, Zili kecil secara alami menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematok nasi. Tampak jinak dan patuh. "Anda harus meminta maaf kepada Tuan ketika Anda kembali. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda." Bai Lu menambahkan. Zili tentu saja menuruti setiap kata-katanya. Kedua binatang iblis tingkat kaisar itu saling bertukar pandang. Mata mereka menyampaikan segalanya tanpa kata-kata. "Baiklah, masalah Tuan muda telah diselesaikan. Jadi," kata Yuan Fei, tatapan dingin beralih ke Yang Ke, dan dia meraung, "Anak muda,
Siapa yang memberi Anda keberanian untuk datang ke kedalaman gunung iblis surgawi? Ekspresi Yangke mengeras dan dia dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, melapor kepada senior. Saya sedang dikejar dan tidak punya tempat lain untuk pergi. Karena itulah saya tidak punya pilihan selain memasuki tempat ini. Jika saya telah menyinggung Anda, saya harap senior akan memaafkan saya. Cukup! Yuan Fei tidak berniat mendengarkan penjelasan Yangke. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan marah. Sepertinya kalian manusia telah melupakan perjanjian iblis surgawi dari bertahun-tahun yang lalu. Perjanjian iblis surgawi? Yangke murtan kening. Dia hanya di sini untuk berkeliling dunia untuk pelatihan, bukan seorang seniman bela diri asli. Bagaimana dia bisa tahu apapun tentang perjanjian iblis surgawi? Sebelumnya, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Anda benar-benar lupa. Melihat ini, ekspresi Yuan Fei berubah dingin dan sangat marah. Kemudian dia berkata, manusia memang tidak bisa dipercaya. Kalau begitu, saya akan mengantar Anda pergi. Begitu selesai berbicara, dia melepaskan kekuatannya dan kekuatan kaisar langsung menyebar. Kekuatan kaisarnya benar-benar berbeda dari Ban King. Yang terakhir lembut dan berkelanjutan. Sedangkan yang pertama ganas dan mendominasi, memberi Yangke perasaan bahwa dia tidak bisa menghindarinya atau menghalanginya. Seolah-olah dia akan hancur menjadi debu di bawah kekuasaan kaisar ini. Tepat saat itu, rubah ungu yang bersembunyi di pelukan Bailu tiba-tiba berteriak cemas, memberi isyarat dengan kedua cakarnya yang kecil ke arah Yuan Fei. Mendengar ini, Sarutobi berhenti. Amarahnya mereda. Dia menatap Yangke dari atas ke bawah, bertanya dan curiga. Anda menyelamatkan nyawa tuan muda? Yangke segera mengerti bahwa Zili mungkin telah menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tanpa ragu, dia mengangguk dan berkata, itu kebetulan. Yuan Fei murtan kening tampak gelisah. Dalam benaknya setiap manusia yang berani memasuki tempat ini harus dibunuh tanpa pertanyaan. Karena manusia telah melanggar perjanjian iblis surgawi terlebih dahulu. Tetapi manusia ini sebenarnya telah menyelamatkan nyawa tuan muda yang membuatnya berada dalam dilema. Jika dia tidak membunuhnya, itu akan bertentangan dengan keinginannya. Jika dia melakukannya, itu akan menempatkan tuan muda dalam posisi yang tidak adil. Dan jika orang dewasa mengetahuinya, dia pasti akan dimarahi. Dia menggaruk kepalanya menatap Bailu untuk meminta bantuan. Bailu sedikit murtan kening, berpikir sejenak lalu berkata, menyelamatkan tuan muda memang merupakan prestasi besar. Tetapi, Junior, saya melihat jejak asal-usul banyak binatang iblis di dalam diri Anda. Dan Anda pasti telah membunuh cukup banyak binatang iblis di sepanjang jalan, kan? Yangke terkejut, tidak yakin bagaimana dia bisa mengetahui hal ini, tetapi berbohong saat ini jelas tidak ada gunanya. Jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, iya, binatang iblis yang Anda bunuh adalah bawahan gunung iblis surgawi saya, dan itu adalah penghinaan besar terhadap gunung iblis surgawi saya. Jadi Anda tidak bisa lolos dari hukuman Anda. Kalau begitu, saya akan membunuhnya. Niat membunuh Yuan Fei langsung melonjak. Bailu melambaikan tangannya, menghentikan niatnya dan berkata, kebaikan dan kesalahan seimbang, biarkan Tuan yang memutuskan bagaimana menanganinya. Baiklah. Yuan Fei mengangguk setelah mendengar ini. Sambil berbicara, dia meluruskan tangan ke arah Yangke tanpa basa-basi dan tiba-tiba menarik nafas. Yangke segera merasakan kekuatan dahsyat datang dari depan dan pikirannya berpacu. Alih-alih menggunakan energi internalnya untuk melawan, dia dengan patuh menyerah, membiarkan Yuan Fei menangkapnya. Dalam situasi ini, melawan kedua ahli alam kaisar ini pasti akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan. Bahkan jika Yangke bisa melarikan diri di bawah hidung mereka, kemana dia bisa pergi? Menilai dari kata-kata dan tindakan wanita bernama Bailu sebelumnya, dia tidak masuk akal. Dengan keuntungan menyelamatkan nyawa Zili, dia merasa hidupnya seharusnya tidak dalam bahaya. Paling buruk, dia akan dipenjara di Gunung Tianyo, dan begitu batas waktunya habis, dia tentu saja bisa kembali ke dunia luar. Bahkan saat ditangkap, Yangke tidak lupa berkata, orang rendah hati ini punya sesuatu untuk dilaporkan kepada kalian berdua. Katakan saja.
teriak Yuan Fei dingin. Sejauh yang saya tahu, seorang pria bernama Zodian tampaknya telah datang ke Gunung Tianyou, memimpin banyak tokoh kuat untuk mencari di gunung itu. Zodian? Ekspresi Yuan Fei dan Bai Lu berubah drastis dalam sekejap dan mereka berseru kaget, seolah-olah nama itu sangat menakutkan bagi mereka. Yuan Fei bahkan menarik Yang Ke ke depannya, menatapnya dan bertanya, "Apakah yang Anda yakini Zodian telah datang?" "Saya belum pernah melihat orang itu, tapi saya bertemu dengan seorang pria bernama Ban King. Saya mendengar tentang Zodian darinya." "Anda bertemu dengan bajingan Ban King itu?" Mata Yuan Fei melebar. Bai Lu berkata dengan suara berat, "Jika Ban King telah datang, maka Zodian pasti ada di sini, dan 3 orang lainnya mungkin juga ada di sini. Apa yang mereka cari?" Pertanyaan terakhir ditunjukkan kepada Yang Ke. "Sepertinya mereka mencari semacam bintang malapetaka. Saya juga tidak begitu mengerti." Yang Ke mengatakan yang sebenarnya. "Bintang malapetaka?" Bai Lu merutkan kening. Yuan Fei menatap Yang Ke dan heran. "Bagaimana Anda bisa selamat setelah bertemu Ban King?" "Saya cukup pandai melarikan diri." Yang Ke terkekeh malu-malu. Yuan Fei menatapnya dari atas ke bawah, tidak yakin apakah dia mempercayainya. Sementara itu rubah ungu di pelukan Bai Lu melesat, menatap Yang Ke dengan tatapan mengejek, tetapi tidak berusaha untuk membongkarnya. "Terlepas dari apakah yang Anda katakan itu benar atau salah, kita harus segera melaporkan ini kepada Tuan. Yuan Fei, bawa dia dan ayo pergi." Bai Lu berseru, segera berbalik dan melesat ke arah tertentu. Kemudian Yuan Fei mengikuti di belakang, menggendong Yang Ke. "Senior, saya bisa berjalan sendiri," kata Yang Ke merasa tidak nyaman digendong oleh Yuan Fei, yang membuat Yuan Fei meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya melepaskannya. Tapi Yang Ke tidak berniat melarikan diri. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya untuk tetap dekat di belakang keduanya. Kedua sosok kuat ini tampaknya sengaja menguji kemampuan Yang Ke dalam melarikan diri. Jadi mereka meningkatkan kecepatan mereka tanpa ampun. Yang Ke pada gilirannya mengejar dengan sekuat tenaga, berhasil tidak tertinggal terlalu jauh, yang mengejutkan keduanya. Di Gunung Tianyou, di suatu tempat, Zodian masih menunggangi binatang naga Kui 9 penjawab. Megah dan mengesankan, tetapannya tertuju pada arah tertentu di Gunung Tianyou. Semangat bertarung yang kuat terpancar darinya, hampir terasa nyata. Di sekitarnya 4 atau 5 sosok kuat tersebar di dekatnya. Sosok-sosok ini telah membentuk ruang terbuka melingkar, di mana banyak yang duduk di tanah dengan ekspresi muram. Meskipun orang-orang ini tidak ditahan secara fisik, fluktuasi energi mereka ditekan hingga ekstrim, dan masing-masing dari mereka memiliki tanda pembatasan penyegelan, menyegel kemampuan mereka. Mereka semua adalah seniman bela diri yang telah berlatih di Gunung Tianyou dan telah ditangkap oleh bawaan Zodian. Xiu Baiyi, Murong Xiuxiu, dan Shen Muji ada di antara mereka. Ketiganya tidak berani bertukar kata, tatapan mereka hanya berkedip dan menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Dalam arti tertentu tidak bersalah, mereka hanya masuki dunia perjalanan ilahi untuk berlatih, tidak pernah menyangka akan bertemu hal seperti itu. Sejak berpisah, ketiganya telah memburu binatang iblis tunggal di Gunung Iblis Surgawi, menyerap esensi jiwa ilahi mereka untuk memperkuat diri. Namun tiba-tiba, beberapa makhluk kuat setingkat alam kaisar turun dari langit, menangkap mereka tanpa penjelasan dan membawa mereka ke tempat ini, di mana mereka ditempatkan di bawah pembatasan. Musibah tak terduga ini membuat Xiu Baiyi dan para pengikutnya merasa tak berdaya dan diam-diam khawatir. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Ke dan Xia Sheng, atau apakah nyawa mereka dalam bahaya. Tepat ketika ketiganya bertukar kata dalam diam, sesosok tubuh kekar tiba-tiba muncul dari kejauhan. Sosok itu sangat mengesankan, dengan rambut merah menyala dan mencolok, dan saat mendekat ia menggendong seorang ahli bela diri. Xiu Baiyi dan para pengikutnya menatap dengan seksama, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka menyadari bahwa orang yang digendong adalah Xia Sheng, dan orang yang menangkapnya mungkin adalah Lian Yan, yang pernah mereka dengar sebelumnya.
Bahkan dengan kekuatannya yang cukup besar, Xia Sheng, seorang ahli alam kaisar yang kuat, tidak lolos dari musibah ini dan juga telah ditangkap. Terlebih lagi, dilihat dari ekspresi dan kondisinya, dia pasti telah memberikan perlawanan yang cukup besar sebelumnya dan sekarang terluka parah. Lian Yan sambil menggendong Xia Sheng berjalan ke tempat itu, melemparkannya ke kerumunan, memerintahkan anak buahnya untuk mengawasinya dengan ketat. Lalu langsung pergi ke Zodian, berdiri di belakangnya dan menunggu. Murong Xiu dan yang lainnya ingin menanyakan kondisi dan luka Xia Sheng, tetapi setelah melihat Xia Sheng perlahan menggelengkan kepalanya, mereka segera menutup mulut. Saat ini lebih baik tidak mengungkapkan bahwa mereka saling mengenal. Menyembunyikan hal ini mungkin memungkinkan mereka untuk memanfaatkan ketidaksiapan musuh. Angin sepoi-sepoi membelai wajah mereka, membuat mereka merasa nyaman. Tetapi Lian Yan yang berdiri di belakang Zodian dipenuhi ketegangan dan kecemasan. Dia bisa merasakan semangat bertarung yang hampir nyata terpancar dari Zodian. Haus akan pertempuran dari makhluk yang kuat. Lian Yan tahu apa yang didambakan Zodian. Sejak berdirinya kerajaan ilahi dan menyatukan dunia, tidak ada lagi perang. Sebagai makhluk kuat di tingkat ketiga alam kaisar, Zodian tak tertandingi oleh siapapun di dunia kecuali segelintir tokoh kuat lainnya. Dan di antara sedikit itu, salah satunya berada di dalam gunung iblis surgawi. Niat membunuh Zodian yang tertidur selama 2000 tahun, telah bangkit sekali lagi. Lian Yan tahu betapa menakutkannya Zodian saat ini. Jadi meskipun sebagai bawahannya langsung, dia tidak berani mengganggunya sedikit pun. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Seiring waktu berlalu, semangat bertarungnya berubah secara tak terduga. Hingga suatu saat, semangat bertarung yang intens tiba-tiba lenyap tanpa meninggalkan jejak. Lian Yan tanpa sadar menghela nafas, merasa hampir sepenuhnya kelelahan. "Bagaimana situasinya?" tanya Zodian tanpa menoleh. "Melapor kepada Anda, Tuan. Tidak buruk," jawab Lian Yan sambil membungkuk. "Tidak buruk?" Zodian menoleh ke samping melirik Lian Yan. Tatapan dan nada bicara itu menyebabkan ekspresi Lian Yan berubah drastis. Dia dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, "Hanya Ban Qing yang kehilangan kontak." Mendengar ini, Zodian mengangkat alisnya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Bawahan ini juga tidak tahu." Lian Yan tampak bingung. Dia dulu sesekali mengirim saya pesan, tapi pada suatu saat dia sepertinya tiba-tiba menghilang. Saya tidak tahu apakah dia sedang melacak tokoh penting. Zodian mengangguk dan berkata, "Kemampuan Ban Qing menyembunyikan diri memang tak tertandingi. Orang yang bisa membuatnya begitu waspada pastilah karakter yang luar biasa. Baiklah, saya sudah cukup beristirahat. Sekarang setelah saya menerima perintah raja, saya harus pergi sendiri." Sambil berbicara, dia memacu naga 9 responnya dan melangkah menuju kedalaman Gunung Tianyo. "Tuanku!" Melihat ini, Lian Yan berseru dengan tergesa-gesa. "Apa?" Zodian berbalik dan menatapnya dengan tidak sabar. Lian Yan berkata, "Lebih jauh ke depan terletak wilayah para iblis surgawi. Jika kita menerobos, apa yang akan terjadi pada ras iblis?" "Apakah Anda pikir saya takut pada ras iblis?" Zodian mencibir, menatap Lian dengan sinis. "Lian Yan, Anda menjadi penakut." Ekspresi Lian Yan berubah beberapa kali. Tiba-tiba dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Bawahan ini akan menemani Tuan." Zodian menatapnya dengan seksama, mengangguk puas. "Baik, ikuti saya." Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan perjalanan. Gerakan binatang naga Kui 9 menjawab tampak lambat, tetapi kecepatannya meningkat. Hanya dalam sekejap ia telah berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menempuh jarak 1000 kaki. Jauh di dalam gunung iblis surgawi, lembah iblis surgawi. Ini adalah area inti terpenting dari gunung iblis surgawi dan juga kediaman penguasa gunung iblis surgawi.
Tempat ini menganut gaya arsitektur ras iblis yang kasar dan berani. Semua bangunan megah dan mewah, sama sekali berbeda dari konstruksi rumah di dunia manusia. Di luar lembah, tim anggota elit klan Serigala Darah dengan kekuatan puncak peringkat ke-11 menjaga area tersebut, mencegah personil yang tidak berwenang masuk. Sartobi dan Shiro memimpin Yangke ke tempat ini tanpa halangan apapun. Lagi pula bahkan di dalam Gunung Iblis Surgawi, kedua orang ini adalah tokoh terkenal. Kaki tangan Raja Iblis yang cakap. Siapa yang berani menghalangi mereka? Namun, banyak iblis kuat menunjukkan rasa ingin tahu dan permusuhan terhadap Yangke yang telah mereka bawa. Saat mereka menjelajah lebih dalam, setiap iblis yang mereka temui menatap Yangke dengan tajam, memperlihatkan gigi mereka. Jika dia tidak diikuti oleh dua ahli tingkat kaisar, dia mungkin akan dicabik-cabik. Tak lama kemudian, kelompok itu tiba di tengah lembah iblis surgawi. Di sana berdiri sebuah pohon kolosal yang tampaknya mencapai langit. Akarnya sangat lebar, sebesar beberapa istana. Yangke mendongak, tetapi sama sekali tidak dapat melihat puncak pohon. Kanopinya yang menutupi langit menyelimuti area seluas puluhan mil. Pemandangan megah ini membuat Yangke takjub. Setelah tiba di sini, Yangke jelas merasakan bahwa energi langit dan bumi di sekitarnya menjadi jauh lebih padat, membuat jiwa dan roh ilahinya merasa nyaman. Dia segera mengerti bahwa pohon raksasa ini mungkin adalah benda ilahi. Di arah tertentu, dekat pangkal pohon raksasa terdapat sebuah pintu masuk besar yang saat ini tertutup rapat. Saat mendekat, Yuan Fei berbalik dan menatap Yangke dengan tajam, berkata dengan garang, "Nak, tunggu dengan sabar, jangan bergerak kecuali saya menyuruh Anda, atau Anda akan kehilangan nyawa Anda." Yangke mengangguk tenang, tidak terganggu. Zili mencicit kepada Yangke beberapa saat, mungkin mencoba mengatakan sesuatu. Jadi Yangke tersenyum dan berkata, "Jangan khawatirkan saya. Anda urus diri Anda sendiri." "Ayo pergi," kata Bailu, mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki rongga pohon yang terbuka. Sesaat kemudian, hanya Yangke yang tersisa. Dia mendongak ke arah pohon raksasa, matanya dipenuhi kekaguman. Sementara itu, iblis-iblis di sekitarnya secara bertahap berkumpul, mata mereka berkilat dengan cahaya jahat, menyimpan niat buruk. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan nafas, lokasi yang dikelilingi oleh lapisan demi lapisan iblis, bahkan batang pohon di atasnya dipenuhi iblis-iblis kuat yang menatapnya dari atas. Sebagian dari iblis-iblis ini telah berubah menjadi wujud manusia, mempertahankan penampilan manusia mereka. Sementara yang lain tetap dalam tubuh buas mereka, kuat dan perkasa, keganasan mereka sepenuhnya terungkap. Namun terlepas dari siapa mereka hanya memandang Yangke, paling-paling menunjukkan kebencian yang jelas. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar menyerangnya, karena Yangke dibawa kembali oleh Yuan Fei dan Bailu. Anggota ras iblis lainnya tidak berani bertindak gegabah sebelum kedua tokoh kuat ini memberi perintah. Di antara ras iblis, hierarki bahkan lebih kentara daripada di antara manusia, yang membuat memegang predominasi mutlak atas yang lemah. Kecuali seperti rubah ungu, mereka memiliki orang tua yang sangat kuat. Pemandangan di hadapannya mengingatkan Yangke pada masa lalu. Dia menyadari bahwa dimanapun mereka berada, tampaknya ada konflik yang tak dapat didamaikan antara manusia dan iblis. Ras yang berbeda memiliki nilai-nilai yang berbeda dan prinsip bahwa mereka yang bukan dari jenis kita pasti memiliki hati yang berbeda, dan itu berlaku di mana-mana. Meskipun dikelilingi oleh iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya, Yangke tidak menunjukkan rasa takut. Namun, serangga pemakan jiwa di lengan bajunya tampaknya menjadi gila karena suatu alasan. Mungkin itu adalah energi spiritual yang luar biasa dari begitu banyak makhluk kuat yang menggairahkan dan membuat mereka gelisah, menunjukkan tanda-tanda akan muncul secara tak terkendali.
Menyadari hal ini, ekspresi Yangke berubah drastis dan dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk menekan mereka. Saat serangga pemakan jiwa bergerak, semua iblis kuat merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka, seolah-olah mereka jatuh ke dalam ruang bawah tanah es. Perasaan ini datang tanpa alasan yang jelas, tetapi naluri iblis mereka mengatakan bahwa itu bukanlah ilusi. Sesuatu yang mengancam nyawa mereka telah muncul. Penemuan ini membuat wajah banyak iblis kuat menjadi muram, dan mereka memandang Yangke dengan curiga dan waspada, seolah-olah mereka sedang mengevaluasinya kembali. Sementara itu, Yangke berjuang untuk menekan serangga pemakan jiwa. Dengan semua orang yang menonton, dia tidak bisa dengan mudah menggunakan kekuatan teratai penghangat 7 warna, dan dia berada dalam situasi yang sulit. Tepat saat itu, tekanan dasar seperti lautan tiba-tiba turun dari langit, menyelimuti Yangke. Tekanan ini datang tiba-tiba dan Yangke terkejut sebelum dia bisa bereaksi. Namun dia dengan cepat menyadari bahwa tekanan itu tidak berpengaruh padanya. Sebaliknya, serangga pemakan jiwa langsung tenang. Pemilik tekanan itu tampaknya sengaja membantunya. Alam kaisar tingkat ketiga. Yangke terkejut. Meskipun ia sudah lama menduga bahwa penguasa Gunung Tianyu bukanlah orang yang lemah, ia tetap sangat terkejut ketika benar-benar memahami tingkat kultivasi pihak lain. Ini hanyalah dunia cermin perjalanan ilahi, alam yang aneh dan menakjubkan. Makhluk yang hidup di dunia ini semuanya tanpa daging dan darah, namun di antara mereka masih ada sesosok yang begitu kuat. Yangke tak kuasa menahan diri untuk tidak termenung. Bertanya-tanya, apakah makhluk seperti Kaisar Agung pernah lahir di sini? Jika iya, seberapa banyak mereka memahami situasi mereka sendiri? Tepat ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, sesosok muncul secara aneh di hadapannya. Bailu tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah mengamati sekeliling dengan mata indahnya, Bailu berkata kepada Yangke, "Ikuti saya. Tuan ingin bertemu dengan Anda. Terima kasih atas bantuan Anda, senior." Yangke mengatupkan tangannya sebagai salam. Bailu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berbalik dan memimpin jalan. Yangke mengikutinya ke dalam rongga pohon. Baru kemudian ia menyadari bahwa bagian dalam rongga pohon ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Lantai paling bawah tampak seperti aula besar, tetapi saat ini kosong. Di salah satu sudut aula, tangga spiral membentang ke atas. Ujungnya tak terlihat. Yangke mengikuti Bailu menaiki tangga spiral. Setelah sekitar 1/4 jam, tangga itu mencapai ujungnya, memperlihatkan aula besar lainnya. Pintu samping aula terbuka di sepanjang batang pohon, membiarkan cahaya masuk. Yangke melirik keluar dan menyadari mereka berada ribuan kaki di atas tanah. Segala sesuatu di bawah tampak kabur dan tidak jelas. Setelah mencapai titik ini, tatapannya nyata langsung tertuju padanya. Yangke menjadi waspada dan berbalik untuk melihat seorang pria parubaya dengan pakaian sederhana, dengan fitur wajah biasa dan rambut hitam. Berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum padanya. Yuan Fei yang telah tiba lebih dulu berdiri dengan hormat di samping, ekspresinya tenang. Penguasa Gunung Tianyu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Yangke. Meskipun dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang pria parubaya ini, dia tampak seperti orang biasa di tengah keramaian. Yangke tetap yakin, setelah melihatnya bahwa ini adalah ahli tingkat 3 alam kaisar yang baru saja bergerak, penguasa gunung iblis surgawi ini, dan juga ayah Zili. Jadi Yangke membungkuk hormat, menggenggam tangannya sebagai salam. Yangke, junior, memberi salam kepada senior. Pria parubaya itu mengangguk sedikit tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat tangan menunjuk ke arah Yangke. Sebelum Yangke dapat memahami arti isyarat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan jiwa ilahinya, mengubahnya menjadi perisai tak terlihat untuk melindungi diri sendiri. Dengan desisan lembut, semburan energi menghantam, dengan mudah menghancurkan perisai Yangke.
Yangke ngeri dan segera mundur, tapi dia segera berhenti karena dia menemukan bahwa serangan lawannya dikendalikan dengan mudah, hanya menembus pertahanan sebelum menghentikan serangannya. Dengan kata lain, gerakan ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman, tampaknya hanya sebuah ujian. Apa maksud senior dengan ini? Tanya Yangke merutkan kening. Mengapa seorang ahli kuat di tingkat ketiga alam kaisar mengujinya seperti ini? Dia bisa melihat tingkat kultivasi Yangke sekilas. Pria parubaya itu mengangkat alisnya menatap Yangke dengan sedikit curiga. Kenapa Anda tidak menggunakan harta jiwa ilahinya Anda? Yangke menjawab. Saya bertemu musuh yang kuat tadi dan harta saya hancur. Jadi saya tidak bisa menggunakannya lagi. Sebelum dia selesai berbicara, Yangke tiba-tiba melebarkan matanya menatap pria parubaya itu dengan sangat terkejut dan berseru. Senior, Anda... Pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa pria itu telah menyebutkan kata-kata harta jiwa ilahi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh para praktisi bela diri di dunia perjalanan ilahi. Harta jiwa ilahi adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh praktisi bela diri dunia luar. Di dunia perjalanan ilahi, karena kurangnya bahan untuk membuat harta, mereka tidak akan pernah memiliki hal seperti itu, apalagi memahaminya. Tetapi pria parubaya ini menyebutkan nama suatu keberadaan yang seharusnya tidak dikenal Yangke. Jadi bagaimana mungkin Yangke tidak terkejut? Apa? Pria parubaya itu tersenyum sedikit. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa-apa? Meskipun kata-katanya tampak tiba-tiba, Yangke mengerti maksudnya dan membeku di tempat, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Namun sepertinya, pria parubaya itu mengangguk sedikit. Anda memang bukan dari dunia ini. Yangke menarik nafas dalam-dalam, menggenggam tangannya dan berkata, wawasan senior sangat tajam, tapi bagaimana dengan Anda? Pria parubaya itu tersenyum tipis dan dengan sentikan pergelangan tangannya, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang panjang itu berkilauan dengan cahaya, energinya melonjak, tampak sangat luar biasa. Pedang panjang ini bukan hasil ciptaannya menggunakan energi jiwa ilahi, tetapi merupakan harta karun jiwa ilahi. Mata Yangke hampir melotot, dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di dunia perjalanan ilahi ini, seorang seniman bela diri benar-benar telah menghasilkan harta karun jiwa ilahi, dan yang tingkat tinggi pula. Dilihat dari aura yang terpancar dari pedang panjang itu, jelas sekali itu berada di tingkat kaisar. Bila pedang memancarkan kekuatan kekaisaran dan niat kekaisaran yang meluap, melengkapi aura pria parubaya itu dengan sempurna. Di sampingnya, Yuan Fei dan Bai Lu juga menatap pedang panjang itu dengan seksama. Mata mereka terbelalak. Sebagai bawahan yang cakap dari penguasa Gunung Tianyo, mereka tentu tahu bahwa tuan mereka memiliki harta karun. Tetapi bahkan dengan status mereka jarang memiliki kesempatan untuk melihatnya. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, mereka hanya melihatnya 2 kali, dan termasuk hari ini, hanya 3 kali. Yuan Fei dan Bai Lu tidak tahu apa harta karun ini atau dari mana asalnya. Hanya saja itu sangat tajam dan sangat kuat. Jauh melampaui senjata apapun yang dapat mereka ciptakan dengan kekuatan jiwa ilahi mereka sendiri. Mereka tidak mengerti mengapa tuan mereka menunjukkan harta karun ini kepada Yangke, seorang manusia yang baru pertama kali mereka temui. Terlebih lagi, apa maksud tuan mereka dengan mengatakan Yangke bukan dari dunia ini? Mereka saling bertukar pandang, keduanya memperhatikan kebingungan di mata masing-masing. Memang, ini adalah harta karun jiwa ilahi. Pria parubaya itu mengangguk setelah mendengar ini, menunjuk jari-jarinya seperti pedang dan dengan lembut mengusap bilahnya. Di bawah resonansi energi, bila itu bergetar tanpa henti, seolah-olah memiliki kesadaran sendiri.
800 tahun yang lalu, saya mendapatkannya dari seorang bernama Wen Zishan. Pria parubaya itu tersenyum tipis, mengamati ekspresi Yang Ke dengan seksama sambil berbicara dan pelan berkata, "Saya ingin tahu, apakah Anda mengenalnya?" "Jadi, itu Tuan Istana Wen." Bibir Yang Ke berkedut dan dia tiba-tiba mengerti. Menurut Wen Zizan, 800 tahun yang lalu adalah saat dia datang ke Istana Ilahi Qingyang, menemukan cermin perjalanan ilahi dan tinggal di pegunungan Qingyang. Pada saat itu Wen Zizan mungkin juga telah memasuki cermin perjalanan ilahi dan kemudian berkeliling di sini, bertemu dengan pria parubaya itu. Adapun bagaimana harta karun ini berakhir di tangan pria parubaya itu, Yang Ke tidak tahu. Dia orang yang sangat menarik. Pria parubaya itu memberi isyarat sambil berbicara. Sedikit kenangan terpancar di wajahnya. Kami langsung akrab dan mengobrol dengan sangat menyenangkan. Pedang panjang ini adalah sesuatu yang saya menangkan dalam taruhan dengannya. Namun menurut Anda, harta karun ini hanya berada di tingkat sumber dot tingkat tinggi saat itu. Baru setelah ratusan tahun dimurnikan dan dipelihara oleh saya, harta karun ini dapat ditingkatkan menjadi harta karun kaisar. Yang berkata sambil berpikir. Sepertinya Anda tahu banyak tentang dunia luar, senior. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Saya dengan santai menuangkan beberapa botol anggur dewa monyet ke tangan Wen Zizan dan dia hampir keceplosan menyebutkan warna pakaian dalamnya. Apakah Anda pikir saya tahu banyak? Wajah Yang Ke berkedut sejenak setelah mendengar ini. Namun, ini benar-benar menenangkan pikirannya dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang keselamatannya. Karena pria parubaya itu tidak memiliki niat terhadapnya dan dia mengenal Tuan Istana Wen dan dia juga tahu tentang dunia luar. Berdasarkan hal ini saja, dia tidak akan pernah menyakitinya. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda, senior? Yang Ke menegakkan ekspresinya dan bertanya sambil mengepakkan tinju. Nama saya Yikuan. Pria parubaya itu menjawab. Setelah menyimpan harta rahasianya, kemudian dia berkata, saya mendengar dari Yuan Fei bahwa Anda menyelamatkan nyawa putra saya di luar sana. Itu hanya kebetulan, jawab Yang Ke jujur. Itu tetaplah anugerah yang menyelamatkan nyawa, kata Yikuan sambil meraih ke belakang untuk memperlihatkan sosok kecil. Yang Ke melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah seorang anak berusia sekitar 2 tahun. Ia mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek dengan wajah tembem dan tangan serta kaki yang halus dan putih. Ia adalah seorang anak laki-laki kecil dengan kepang yang diikat tinggi di kepalanya. Tampak sangat imut. Rubah ungu kecil. Yang Ke mengangkat alisnya sambil menatap anak itu. Anak kecil itu tampak sedikit malu, melirik Yang Ke sebelum dengan cepat bersembunyi di belakang Yikuan, mencengkram pakaian ayahnya dan mengintip keluar. Melihat ini Yang Ke yakin bahwa itu adalah rubah ungu, namun ia sekarang terlalu malu untuk bisa dekat Yang Ke seperti sebelumnya. Apa yang ayah katakan pada Anda? Tanya Yikuan menepuk bagian belakang kepala rubah ungu. Membuatnya tersandung dan muncul dari belakang. Bailu melihat ini langsung tampak sedih. Anak kecil itu cemberut, jelas hampir menangis. Yikuan bergumam pelan, sehingga itu mengejutkan Zili yang dengan cepat berhenti menangis. Terisak dan menatap Yang Ke. Ia mengoceh beberapa kata. Tidak perlu berterima kasih, Anda juga sudah banyak membantu saya. Sebenarnya sayalah yang seharusnya berterima kasih pada Anda, kata Yang Ke lembut sambil menatap anak kecil itu. Perbuatan baik yang menyelamatkan nyawa harus diingat seumur hidup. Jangan pernah dilupakan, kata Yikuan sambil menepuk kepala anak kecil itu dengan sungguh-sungguh. Ingat ini. Zili mengangguk cepat. Bailu, panggil Yikuan lagi. Bawahan ada di sini. Bailu cepat melangkah maju.
Ajak tuan muda bermain. Awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia berkeliaran lagi. Saya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan adik kecil ini. Instruksi Yikuan. Baik, jawab Bailu, lalu melambaikan tangan kepada anak kecil itu. Kali ini dia sangat patuh, berlari dengan patuh ke arah Bailu, mengulurkan tangan kecilnya untuk dipegang. Sebelum pergi, dia menoleh ke Yang Ke dan Yuan Fei juga mengikuti mereka keluar. Begitu berada di luar aula utama, Yuan Fei berbisik kepada Bailu. Apakah Anda mengerti apa yang dikatakan Tuan? Bailu menggelengkan kepalanya menoleh ke arahnya. Anda mengerti? Wajah Yuan Fei menjadi gelap. Jika Anda tidak mengerti, bagaimana mungkin saya mengerti? Tapi samar-samar ingat bahwa 800 tahun yang lalu seorang manusia datang ke sini dan berbicara dengan Tuan selama 3 hari 3 malam sebelum pergi. Ya, Anda juga ingat. Orang itu sangat kuat, tidak kalah kuat dari Tuan. Bailu mengangguk sedikit. Aneh, apa itu harta jiwa ilahi? Mengapa kata-kata Tuan seolah menyeratkan bahwa anak laki-laki manusia itu memilikinya? Tapi mengapa bahkan orang-orang kuat seperti Anda dan saya tidak mengetahuinya? Mengapa Anda khawatir jika kita tahu Tuan akan memberitahu kita? Bailu menatapnya tajam. Itu benar. Sarutobi mengangguk. Tiba-tiba anak kecil yang dipimpin oleh Bailu tiba-tiba menyela. Mendengar ini Bailu berseru dengan heran. Tuan muda, maksud Anda anak bernama Yang Ke menggunakan harta jiwa ilahi selama pertempuran? Anak kecil itu mengangguk dengan semangat. Cepat beritahu saya jenis apa? Yuan Fei segera bersemangat menghujaninya dengan pertanyaan. Namun si kecil itu meliriknya mendengus dingin lalu memalingkan kepalanya seolah mengabaikannya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.